Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG. Untuk teman-teman semuanya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devikan Asmi. Saya dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SIG atau peta. Pengertian peta adalah gambaran seluruh bagian permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Fungsi peta yaitu sebagai alat yang menunjukkan lokasi serta menggambarkan luas jarak dan berbagai bentuk penampakan di bumi, baik alamiah maupun buatan. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menentukan arah perjalanan yang berguna di kalangan navigasi. Yang ketiga yaitu sebagai dokumen ilmiah yang menyimpan informasi keuangan. Keempat yaitu sebagai referensi atau sumber informasi tentang geologi, jenis tanah, persebaran penduduk, dan penggunaan lahan. Komponen peta terdiri dari beberapa macam, yaitu berupa judul peta, skala peta, dan garis lintang. Judul peta mencerminkan isi pokok peta yang ditampilkan, misalnya berupa peta Provinsi Jawa Barat. Yang kedua yaitu skala peta adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Terdapat 3 jenis skala, yakni skala menarik, skala garis, dan skala verbal. Yang ketiga yaitu garis lintang. Garis lintang adalah garis imajiner yang melintang terhadap sumbu dari barat ke timur yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yakni bagian utara dan bagian selatan. Yang keempat yaitu garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan. Garis bujur berfungsi menentukan perbedaan waktu di berbagai wilayah di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu petunjuk arah. Petunjuk arah adalah diagram arah mata angin, biasanya hanya menunjukkan arah utara ke atas. Ini membantu pembaca peta untuk mengetahui arah mata angin pada suatu wilayah. Peta inset. Peta inset adalah gambaran peta yang tercantum di luar peta utama tapi masih termasuk di dalam garis tepi peta. Ukurannya lebih kecil dan digunakan untuk memperjelas suatu informasi pada peta utamanya. Simbol. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta. Ada 3 simbol, yaitu pada peta, yakni simbol titik, simbol garis, dan simbol wilayah. Legenda. Legenda adalah kumpulan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada suatu peta. Legenda memudahkan pembaca peta untuk mengetahui maksud suatu simbol pada gambar peta. Warna peta. Dalam peta juga terdapat komponen berupa informasi warna peta. Misalnya pada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna kuning menggambarkan dataran tinggi. Lembaga pembuat. Dalam peta juga terdapat komponen berupa informasi warna peta, misalnya pada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna kuning menggambarkan dataran tinggi. Tahun pembuatan. Tahun pembuatan menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut untuk memberi informasi kepada pembaca peta apakah peta tersebut masih relevan atau tidak. Lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Macam penggunaan lettering. Objek hipsografi ditulis dengan huruf tegak dengan contoh Surakarta. Objek hidrografi ditulis dengan huruf miring, contoh Laut Jawa. Jenis peta berdasarkan isinya, yaitu berupa peta umum dan peta khusus atau tematik. Yang kedua, berdasarkan skala. Peta kadaster berskala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta skala besar berskala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta skala sedang berskala antara 1000 berskala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta skala kecil berskala antara 500.000 hingga 1:1 juta. Yang ketiga yaitu berdasarkan keadaan objek. Peta
dinamik menggambarkan antara yang berubah-ubah, misal peta transmigrasi, peta aliran sungai, peta perluasan tambang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peta stasioner, menggambarkan keadaan yang stabil, misal peta tanah, peta wilayah, peta geologi, dan sebagainya. Jenis peta yaitu peta topografi, gambaran bentuk permukaan yang bumi yang dilengkapi dengan penggambaran antara lain perairan atau hidrografi, kebudayaan, dan sebagainya. Peta statistik yaitu berupa peta statistik distribusi kualitatif, menggambarkan keberhasilan jenis data tanpa memperhitungkan. Yang kedua yaitu peta statistik distribusi kuantitatif, menggambarkan jumlah dua yang biasanya berdasarkan perhitungan persentase. Yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi. Fungsi peta yaitu peta geografi dan topografi, peta geologi, hidrologi, dan hidrografi. Yang ketiga yaitu peta lalu lintas dan komunikasi. Yang keempat, peta yang berhubungan dengan kebudayaan dan sejarah, misalnya peta bahasa, peta ras. Selanjutnya yaitu peta lokasi dan persebaran hewan dan tumbuhan. Selanjutnya peta cuaca dan iklim, dan terakhir yaitu peta ekonomi dan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sabila Wahyudi, nomor absen 29, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil literasi saya tentang peta. Harap disimak dan didengarkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang peta, yaitu proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Tujuan dari proyeksi peta ialah memindahkan pola-pola atau unsur-unsur yang terdapat di suatu permukaan ke permukaan lain dengan rumus matematis untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Yang ketiga, proyeksi silinder. Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Yang keempat, proyeksi ekuidistan adalah jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang kelima, proyeksi konform. Besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi. Yang keenam, proyeksi ekuivalen. Luas permukaan yang digambarkan di atas peta sama dengan luas permukaan sebenarnya di permukaan bumi. Selanjutnya, membaca peta. Membaca peta merupakan aspek paling dasar dari penggunaan peta. Membaca peta merupakan aktivitas untuk menggali informasi dari peta. Dengan membaca peta, kita dapat memahami berbagai unsur geografis. Unsur-unsur geografis tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kenampakan pokok. Contohnya seperti laut, danau, sungai, dan lain-lain. Yang kedua, jarak. Jarak garis lurus antara dua titik dapat dibaca dengan bantuan garis. Adapun jarak wilayah yang tidak teratur seperti sungai dan garis pantai dapat diukur dengan bantuan benang. Kemudian panjang benang diukur dengan penggaris. Hasilnya dikalikan dengan skala peta. Yang ketiga yaitu arah. Jika kita memegang peta dan ingin membaca, kita harus menjaga peta dalam posisi sedemikian rupa sehingga bagian utara peta mengarah ke arah utara. Ini disebut map setting atau pengaturan peta. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan bantuan kompas. Yang keempat yaitu lokasi. Lokasi suatu kenampakan geografi dapat dibaca dengan beberapa cara berikut. A. Paral dan meridian. B. Arah dan jarak dalam kuadran. C. Jarak dan jarak dalam koordinat kartesius. D. Arah dan arah. E. Ketinggian. Selanjutnya yaitu menginterpretasi peta. Interpretasi peta merupakan fase ketiga dari penggunaan peta.
Interpretasi peta berfungsi untuk menjelaskan perbedaan spasial atau mengapa kenampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Interpretasi peta membutuhkan pengetahuan dan penjelasan pola spasial, mengaitkan dengan pola geografis, dan menggunakan semua informasi peta yang ada untuk mempelajari suatu tempat dan subjek. Tujuannya agar suatu keputusan dapat dibuat. Menurut Judith A. Tiner, interpretasi peta tidak hanya sekedar berfokus pada penentuan jarak, ketinggian, lokasi, dan kuantitas, tetapi juga menggunakannya untuk menggambarkan ciri fisik dan sosial suatu wilayah. Dalam menginterpretasi suatu peta, langkah-langkah berikut yang perlu kita lakukan. Yang nomor 1 yaitu mengenal pola spasial. Dalam interpretasi peta, kita tidak hanya menggambarkan garis dan warna pada selembar kertas atau layar komputer, tetapi kita belajar menggambarkan tempat yang nyata dari garis dan warna yang ada pada peta. Yang kedua, menjelaskan pola. Setelah melakukan identifikasi terhadap pola spasial, hal yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan pola tersebut. Ada 2 hal yang dilakukan dalam menjelaskan pola. Kedua hal tersebut adalah identifikasi jenis pola yang ada dan membuat garis besar yang dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, dan kapan pola itu terjadi. Contohnya adalah pola atmosfer di musim penghujan di daerah Indonesia. Yang nomor 3 yaitu mengkolerasikan pola yang berbeda. Setelah mengetahui pola dari fenomena yang terjadi secara spasial di suatu wilayah, perlu diketahui bagaimana hubungan fenomena tersebut satu sama lainnya. Pengenalan pola dan kolerasi berjalan seiring. Kolerasi tidak selalu merupakan faktor sebab dan akibat. Mungkin ada faktor-faktor lain yang berperan dalam kolerasi itu, tetapi tidak terlihat jelas pada peta. Yang nomor 4 yaitu sadar akan keterbatasnya kartografi. Kita harus ingat bahwa semua peta memiliki keterbatasan. Keterbatasan peta secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Keterbatasan pada sifat peta. B. Keterbatasan data. C. Keterbatasan teknologi. D. Keterbatasan pembuat peta. E. Keterbatasan yang dipengaruhi pemesan peta. F. Keterbatasan pengguna peta. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menganalisis peta. Peta merupakan ekspresi suatu wilayah secara grafik dan spasial. Analisis peta bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang berbeda yang ditemukan pada peta. Untuk itu, hal-hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis peta antara lain mengevakuasi peta. Selain itu, dalam menganalisis peta, kita harus memperhatikan orientasi peta yang menunjukkan hubungan suatu wilayah dengan wilayah sekitarnya. Misalnya, suatu wilayah kota dengan wilayah perdesaan di sekitarnya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah ukuran skala, sistem koordinat, deklinasi, relief, dan simbol-simbol lainnya. Analisis peta juga mencakup kegiatan pengklasifikasian, deklinasi, pembuatan daftar, dan pengukuran. Nomor 1 yaitu pengklasifikasian, dilakukan terhadap objek, fitur, atau wilayah berdasarkan kriteria tertentu dalam pengklasifikasian. Ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan adanya suatu kenampakan geografis pada peta. Yang nomor 2, menetapkan suatu kenampakan geografis dalam kelompok yang lebih umum. Yang ketiga, mengidentifikasi secara detail identitas suatu objek atau kenampakan geografis dan menempatkannya dalam kelompok-kelompok secara spesifik. Selanjutnya, nomor 2 yaitu delineasi atau penarikan garis batas sementara suatu objek atau wilayah, seperti wilayah penggunaan lahan atau vegetasi. Yang nomor 3 yaitu enumerasi atau pembuatan daftar perhitungan hal-hal yang terlihat berbeda pada peta. Yang nomor 4 yaitu pengukuran. Kegiatan ini mengacu pada pengukuran kuantitatif variabel fisik tertentu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Amalia Cihani Putri, nomor absen 28 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penginderaan jauh. Jadi pengertian penginderaan jauh menurut American Society of Photogrammetry adalah penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Lalu menurut Campbell, penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Selanjutnya ada komponen penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Yang kedua, ada objek. Objek dalam penginderaan jauh meliputi kenampakan di permukaan bumi, fenomena geosfer yang meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Yang ketiga, yaitu sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana. Ada dua macam sensor, yaitu sensor fotografik yang merekam objek melalui proses kimiawi dan sensor elektronik yang bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Yang selanjutnya yaitu wahana. Wahana yaitu kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor. Yang keempat ada atmosfer. Peran atmosfer yakni dengan menyeleksi sinar-sinar yang akan jatuh ke bumi. Dengan demikian, tidak semua panjang gelombang elektromagnetik dapat masuk ke bumi. Yang kelima yaitu perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari inderaja, yaitu data manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, data numerik atau digital diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Yang terakhir yaitu pengguna data. Dapat didefinisikan sebagai orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Data inderaja dapat dipakai di bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Berikut ini adalah gambaran dari komponen-komponen penginderaan jauh. Yang selanjutnya ada pengolahan citra penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh adalah citra penginderaan jauh. Citra merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa. Citra dibagi menjadi citra foto yang dihasilkan oleh sensor kamera dan citra non-foto yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Teknik pengolahan citra digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti menganalisis tutupan lahan dan penggunaan lahan, mendeteksi perubahan pada lanskap, memperbarui peta yang ada, menganalisis pola vegetasi, melakukan analisis biofisik, mendukung analisis penentuan tapak, dan mempelajari bahaya lingkungan dan pemulihan bencana. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pengolahan citra. Yang pertama ada pra-pengolahan data, yaitu koreksi geometrik, koreksi georeferensi, dan koreksi radiometrik. Yang kedua ada peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Yang ketiga ada transformasi citra atau image transformation. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi citra atau image classification. Ada klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification dan klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Lalu ada interpretasi citra. Yang pertama yaitu ciri-ciri interpretasi citra yaitu spektral, temporal, dan spasial. Yang selanjutnya ada unsur interpretasi citra, ada rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Selanjutnya kita akan membahas jenis citra foto. Yang pertama ada jenis citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Di sini ada foto pankromatik, foto ortokromatik, foto ultraviolet, foto inframerah asli, dan foto inframerah modifikasi. Yang kedua, ada jenis citra foto berdasarkan sudut kamera. Di sini ada dua, yaitu foto vertikal atau tegak dan foto condong atau miring. Yang ketiga, ada jenis citra foto berdasarkan jenis kamera. Ada foto tunggal dan foto jamak. Yang terakhir, jenis citra foto berdasarkan warna, yaitu ada foto warna semu dan foto warna asli.
Yang terakhir dari materi penginderaan jauh ini adalah manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan. Jadi penginderaan jauh bermanfaat untuk pengamatan pasang surut dan gelombang laut dan pemetaan perubahan pantai, abrasi, dan sedimentasi. Untuk di bidang hidrologi, bermanfaat untuk pengamatan daerah aliran sungai atau DAS dan pemetaan pola aliran sungai. Di bidang klimatologi, bermanfaat sebagai analisis cuaca dan pemetaan iklim dan perubahannya. Di bidang sumber daya alam dan lingkungan, ada pemetaan pengurangan lahan dan mendeteksi lahan krisis. Yang terakhir, di bidang luar angkasa, penginderaan jauh bermanfaat untuk penelitian planet-planet dan pengamatan benda-benda angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilar Z Maulana, absen 24 dari kelas 12 IPS 1. Sini saya akan mempresentasikan hasil literasi dan mencatat saya tentang SIG. Mohon disimak baik-baik ya. Terima kasih. Melanjutkan topik selanjutnya. Topik yang akan saya bahas yaitu SIG atau Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi atau SIG singkatannya, peta adalah representasi dari seluruh atau sebagian permukaan bumi atau beberapa benda langit pada permukaan bidang dengan tanda-tanda konvensional. Pencitraan satelit atau fotografi angkasa adalah citra dari bumi atau planet lain yang dikumpulkan oleh satelit bumi yang dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan di seluruh dunia. Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Beberapa aplikasi citra penginderaan jauh terkait pengembangan jaringan transportasi antara lain: 1. Perencanaan jaringan jalan dengan foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jaringan jalan, misalnya untuk desain infrastruktur jalan tol, perencanaan jalan baru, perencanaan jalur alternatif, dan perbaikan jaringan jalan. Yang kedua, perencanaan rute angkutan. Dengan citra satelit, perencanaan trayek atau rute angkutan dapat terbantu dalam mengatur rute perjalanan yang dilalui oleh kendaraan umum di suatu wilayah, sehingga efisiensi waktu dalam mencapai tujuan dapat tercipta. Selain itu, pengawasan rute angkatan pun dapat dilakukan. Yang ketiga adalah perencanaan jalur kereta api. Citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perencanaan bandar udara dan pelabuhan. Citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara dan pelabuhan yang aman bagi pelayaran, didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selain untuk perencanaan pembangunan bandar udara seperti yang saya jelaskan, citra satelit juga dapat digunakan untuk mengetahui wilayah dengan gelombang laut kecil, wilayah bebas sedimentasi, dan untuk penentuan lokasi pembangunan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, gudang, dan jaringan jalan. Sepertinya itu cukup dari saya, dan untuk mengakhiri presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.